Ya, semakin dekat dengan masa Pilpres 2024 nih, kita harus semakin mencermati program kerja para capres untuk memastikan calon pemimpin berikutnya yang konkret dalam mengatasi permasalahan di negeri ini. Nah, bicara soal problematika yang ada di tanah air, masih ada nih tantangan soal 12,7 juta warga miskin di Indonesia tidak memiliki rumah. Lantas seperti apa sih kebijakan dari Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk mengatasi masalah perumahan rakyat saat terpilih nanti? Kita bahas lebih dalam dari 12,7 juta keluarga miskin tak punya rumah. Anies, Prabowo, dan Ganjar bisa apa? Kita lihat slide yang pertama. Ya, kalau kita lihat sebelumnya kita bahas dulu terkait backlog kepemilikan rumah di Indonesia yang masih sangat tinggi, yakni mencapai 12,7 juta. Angka backlog sulit turun karena memang terus meningkatnya kebutuhan karena pertambahan penduduk di tengah keterbatasan lahan dan mahalnya suku bunga kredit kepemilikan rumah. Dan kalau kita lihat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini memperkirakan bahwa backlog perumahan saat ini mencapai 12,7 juta. Di perkotaan mencapai 10 juta, sementara di pedesaan sebesar 2,7 juta. Angka backlog tidak banyak berubah dalam satu dekade terakhir, hanya turun tipis saja dibandingkan pada 2010 yang tercatat 13,5 juta unit. Nah, target pemerintah backlog kepemilikan rumah mengecil menjadi 8 juta pada 2045. Data Bank Indonesia terkait indeks harga properti residensial yang menanjak signifikan dalam 4 tahun terakhir, khususnya tipe kecil dan juga menengah. Selanjutnya terbatasnya sumber pembiayaan ini menjadi salah satu persoalan dalam memangkas backlog kepemilikan rumah. Menurut data Bank Indonesia, pembiayaan non-perbankan ini masih menjadi sumber pembiayaan utama untuk pembangunan properti residensial. Pada kuartal 1 2023 sebesar 73,31% dari total kebutuhan modal pembangunan proyek perumahan berasal dari dana internal. Sementara itu dari sisi konsumen, ini kalau kita lihat fasilitas KPR juga masih menjadi pilihan utama dalam pembelian properti residensial. Namun jutaan pekerja informal sulit sekali untuk mendapatkan akses KPR. Data BPS menunjukkan jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 83,34 juta atau 60% dari total pekerja di Indonesia. Mereka nggak bisa mengajukan KPR sebab bank meminta sejumlah persyaratan mulai dari SK kepegawaian, slip gaji, dan juga keterangan surat kerja. Tentu saja pekerja informal tidak memiliki syarat-syarat itu sebab ini tidak memiliki kantor tertentu atau pemberi kerja tetap. Selanjutnya jutaan milenial atau Gen Z juga terancam sulit memiliki rumah. Arah kebijakan perumahan ke depan harus memperhatikan keinginan kedua generasi tersebut. Dengan keterbatasan lahan dan juga semakin mahalnya harga lahan di perkotaan, maka diperlukan arah kebijakan yang berfokus pada pembangunan vertical housing di perkotaan. Lantas, untuk mengantisipasi ini semua, seperti apa sih sebenarnya visi misi dari masing-masing capres ke depannya terkait perumahan rakyat ini? Kita lihat slide yang berikutnya. Ya, kalau kita lihat, pertama kita lihat ya, ini visi misi calon Presiden Anies Baswedan. Kalau kita lihat, Anies ini hadir menjadi pembicara pertama acara talk show yang dihadiri ratusan anggota APERSI. Anies menegaskan program perumahan yang akan digulirkan adalah kemudahan akses kredit kepemilikan rumah atau KPR untuk semua lapisan masyarakat. Anies juga mengaku ingin suku bunga KPR ini lebih terjangkau agar memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah. Selain itu, Anies juga memperhatikan sektor informal maupun pekerja mandiri dapat terfasilitasi KPR. Menurut Anies, wujud dari konsep ini ada dua program. Pertama, KPR pasti 5% dan juga tepat, sementara untuk pekerja mandiri IKPR yang dibantu itu prosesnya, lalu penjaminannya juga lewat negara sehingga pelaku-pelaku yang non-formal dan informal punya akses yang sama pada pembiayaan untuk pembelian rumah nantinya. Melalui program ini, Anies juga berharap begitu ya dapat mencapai visi 2 juta hunian yang terintegrasi di Indonesia dan bisa terrealisasikan. Selanjutnya kalau kita lihat ya, akan bahas visi misi dari calon Presiden Ganjar Pranowo. Seperti apa kita lihat slide berikutnya. Ya, sementara untuk calon Presiden Ganjar Pranowo ini diwakilkan oleh anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Heru Dewanto yang menegaskan bahwa memang secara filosofi ini perumahan selalu berkaitan dengan konteks perkotaan dan juga lingkungan hidup. Jadi menurutnya TPN Ganjar ini Mahfud sudah mewacanakan begitu ya untuk membuat kementerian yang akan mengurus perumahan, perkotaan dan juga lingkungan hidup. Heru juga menyadari rumah ini dapat membentuk SDM yang handal nantinya. Maka dari itu semua harus berawal dari rumah yang layak.
Heru juga menambahkan bahwa sektor perumahan ini penting dan harus ada politik will yang sangat kuat. Jadi nggak sampai di situ aja, Heru juga menegaskan bahwa dengan adanya pembiayaan jangka panjang, maka kepastian berbisnis pelaku usaha sektor perumahan juga pasti lebih yakin begitu ya, atau lebih pasti lagi. Lantas bagaimana dengan visi misi dari calon Presiden Prabowo Subianto? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau dari calon Presiden Prabowo Subianto ini melalui pengamat properti begitu ya, yang juga tercatat sebagai Dewan Pakar pasangan Prabowo Gibran Panayangan Simanung Kalit ini mengungkapkan begitu ya, program perumahan Prabowo lebih konkret untuk memberikan akses pada warga masyarakat pedesaan dan juga perkotaan yang membutuhkan. Adapun target mereka ini selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi begitu ya sebanyak 40 rumah per desa. Jadi kelurahan per tahun, dan ini akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua. Lebih lanjut, Panayangan juga memaparkan bahwa Prabowo Gibran sangat menyadari tugas pemerintah ke depan dalam mengatasi persoalan perumahan yang semakin kusut akan sangat berat. Karena itu pasangan ini juga minimal akan membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahun ya. Nah, hal ini juga akan dilakukan dengan cara menambah jumlah subsidi perumahan. Nah, jadi gimana nih yang lebih realistis dan apakah benar-benar akan diwujudkan nantinya jika terpilih? Tentu kita berharap ya semua janji yang sudah disampaikan terkait program perumahan ini akan terwujud.